Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Darisva Prismala dengan NIM 19051214092, Prodi S1 Sistem Informasi 2019B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan membahas kabeling kabel UTP. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair, sesuai dengan namanya yaitu unsealed, yang berarti kabel jenis ini tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP terbuat dari bahan penghantar tembaga. Kabel ini memiliki 8 warna kabel yang berbeda, dan tiap warna ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan untuk mengkoneksikan kabel jenis ini, yaitu memakai konektor RJ45 atau RJ11. Berikutnya adalah fungsi tiap warna kabel UTP. Yang pertama adalah orange, berfungsi sebagai penghantar paket data. Yang kedua putih orange, berfungsi sebagai penghantar paket data juga. Yang ketiga adalah hijau, berfungsi sebagai penghantar paket data. Yang keempat adalah hijau putih atau putih hijau, berfungsi sebagai penghantar paket data juga. Yang kelima biru, berfungsi sebagai penghantar paket suara. Yang keenam adalah putih biru, berfungsi sebagai penghantar paket suara juga. Yang ketujuh coklat, berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Yang kedelapan adalah putih coklat, berfungsi sebagai penghantar tegangan DC juga. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik kabel UTP. Terdapat isolator pelindung luar, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter, jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Selanjutnya menggunakan soket RJ45, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Yang keenam, kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Kabel nomor 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Selanjutnya adalah fungsi kabel UTP. Yang pertama, menghubungkan komputer dengan komputer lain, di mana kita harus menyusun kabel UTP dengan susunan crossover. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Pada fungsi ini, kita perlu menyusun kabel UTP dengan susunan straight through. Yang ketiga, menghubungkan router dengan hub atau switch. Sama seperti fungsi kedua, kita perlu menyusun kabel UTP dengan susunan straight through. Yang keempat, membuat USB extender atau pemanjang. USB extender ini merupakan kabel yang digunakan untuk memperpanjang jarak antara USB port dengan USB konektor. Kelima, membuat extender kabel printer, di mana hal ini dapat memperpanjang kabel printer untuk terhubung dengan komputer. Nah, selanjutnya adalah jenis kabel UTP. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah straight through. Pada kabel ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Biasanya kabel ini digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Contohnya menghubungkan router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Nah, ini adalah gambar susunan warna dari straight through. Kemudian yang kedua adalah crossover. Pada kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Biasanya kabel tipe ini digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Contohnya adalah menghubungkan komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Nah, berikut adalah susunan warna pada crossover. Sekarang kita masuk pada kategori kabel UTP.
Kategori 1 memiliki kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan telepon analog, plain old telephone service atau POTS. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps dan kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Selanjutnya, kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps. Kategori ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat 2. Kemudian kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps. Dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, namun panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Selanjutnya adalah kategori 5E, yaitu memiliki kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet. Selanjutnya, kategori 6, Cat 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 250 MHz. Kategori ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya, kategori 6A. Cat 6A merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu sebesar 500 MHz. Selanjutnya, kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Kategori ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dengan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Nah, ini adalah gambar dari kategori kabel UTP. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya yaitu mudah digunakan untuk instalasi, harganya yang lebih murah, mudah ditemukan di pasaran, mempunyai diameter yang ramping, mudah dilakukan pada saat kabel dikerimping, dan memiliki kualitas kabel yang baik. Kemudian kekurangannya yaitu hanya memiliki kapasitas maksimalnya 100 meter untuk instalasinya, banyak yang tidak asli, tidak mampu mencegah gangguan dari luar, tidak sesuai untuk medan yang berat dan pada daerah yang geografisnya luas. Dan terakhir, memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel lainnya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana caranya memasang kabel UTP. Nah, ini sudah masuk pada aplikasi atau simulatornya. Nah, langsung saja klik training mode, kemudian tap to start. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah kabel. Lalu selanjutnya adalah kita akan memotong atau menggunting kabel luarnya menggunakan tool yang seperti gunting ini. Nah, kita arahkan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menguraikan kabel-kabel tersebut menggunakan tool
yang seperti tangan ini. Nah, seperti ini. Langsung saja kita urutkan dengan urutan warna pada seperti streak. Yang pertama adalah putih hijau, kemudian hijau, lalu putih orange, kemudian biru, kemudian putih biru, lalu orange, selanjutnya adalah putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, setelah urut seperti ini urutan warnanya, kemudian kita pasangkan konektor RJ45 yang ada pada pojok kanan atas. Kita klik, kemudian kita swipe ke bawah seperti ini, dan langkah selanjutnya adalah kita press dengan tool krim yang ada di sini. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah kabel yang kita simulasikan ini benar-benar straight atau tidak. Langsung saja kita klik pada tester ini. Nah, ternyata kabelnya adalah straight. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini. Bye.